Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pembahasan kita kali ini adalah ayat 2 atau ayat 3 daripada surat Al-Baqarah. Di dalam ayat 3 Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina ini adalah menerangkan kepada kata benda sebelumnya, yaitu al-muttaqin. Karena di ayat 2 ditutup dengan hudal lil muttaqin. Kitab suci ini yang tidak ada keraguan padanya itu adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Baik untuk orang bertakwa ataupun untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu ciri-cirinya disebutkan pada ayat 3 dan 4 dan 5. Allah mengatakan orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Jadi orang yang percaya kepada yang gaib. Surat yang disebut dengan percaya pada yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera kita. Karena Allah membagi dua alam ini. Dia menyebut dirinya dengan alimul ghaibi wasyahada. Allah itulah yang mengetahui yang gaib dan yang syahada. Jadi kalau kita bagi dua seluruh realitas selain daripada Allah, selain daripada Allah ini adalah semuanya, semua realitas, lalu kemudian dibagi dua realitas itu. Jadi kenyataan itu, alam itu kita bagi dua. Ada yang nampak oleh panca indera kita, ada yang tidak nampak oleh panca indera kita. Yang nampak oleh panca indera kita disebut dengan syahada, yang tidak nampak disebut dengan gaib. Nah, di sini dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengimani, beriman kepada yang gaib. Ini penting sekali. Kenapa? Karena apabila tidak mengimani yang gaib, berarti kepercayaannya hanya berhenti pada yang materi saja, yang syahada saja. Tidak ada apapun di luar daripada materi. Tidak ada apapun di luar daripada yang terjangkau oleh panca indera. Dalam dunia pengetahuan biasa disebut dengan ini adalah empirisisme. Percaya kepada yang empirik saja, yang nampak saja, yang nyata saja, yang bisa dijangkau oleh panca indera saja. Tidak percaya di balik itu. Nah, maka Al-Quran mengatakan selain daripada yang syahada ada yang gaib. Nah, ciri orang beriman, pembedanya dengan yang lain, orang bertakwa adalah percaya yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Nah, kalau percaya kepada yang gaib berarti bahwa tidak melihat apa yang bisa dijangkau oleh panca indera itu sebagai sesuatu yang final. Bahkan dia melihatnya itu sebagai pertama saja, tangga pertama untuk naik ke atas. Di atasnya masih ada lagi, ada yang gaib di atasnya. Dan nanti yang gaib itu mungkin bertangga-tangga lagi, bertingkat-tingkat lagi. Yang nampak ini hanyalah permukaannya saja. Di balik permukaan ini ada lagi. Dalam terminologi yang lain, dalam istilah yang lain, gaib ini biasa diartikan juga dengan al-mulk. Yang syahada diartikan dengan al-mulk. Yang gaib ini adalah yang malakut. Maka kita lihat alam pun terbagi dua kata Tuhan dalam Al-Quran, yaitu ada mulki yang nampak, alam semesta yang kelihatan, dan ada yang malakut. Kita lihat misalnya Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya al-mulk. Tapi di surat Yasin terakhir dikatakan Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Maha suci Allah yang di tangannya malakut segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu adalah mulk. Di balik segala sesuatu yang mulki itu ada malakutnya. Apa itu malakutnya? Tentu sesuatu yang keberadaan wujudnya lebih tinggi daripada yang mulki tadi. Yang kalau kita istilahkan tadi dengan Al-Baqarah, ada yang gaib, ada yang tidak nampak. Di balik yang nampak ada yang tidak nampak. Jadi tidak nampak bukan berarti tidak ada. Tidak bisa kita katakan yang nampak itu yang ada, yang tidak nampak yang tidak ada. Dalam pembahasan yang lebih lanjut, bahkan yang nampak belum tentu ada. Ya, yang tidak nampak belum tentu tidak ada. Maka oleh sebab itulah kriteria pertama orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib.
dia mengimani adanya alam gaib di balik alam semuanya ini. Maka di dalam Al-Quran kita misalnya banyak sekali cerita yang syarat dengan masalah-masalah ataukah alam gaib atau alam malakut ini. Contohnya misalnya Nabi. Kalau seandainya kita sezaman dengan Nabi, kita bisa melihat tubuhnya Nabi. Kita bisa mendengar suaranya Nabi. Kita bisa bersama memegang tangannya Nabi. Kita bisa berjabat tangan dengan Nabi. Tetapi tentang kenabiannya, tentang penugasannya dari Allah, tentang kedatangan wahyu kepadanya, apakah itu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Jadi bagi mereka yang melihat Muhammad pada saat itu sebagai Muhammad orang Arab tetangga mereka, mereka tidak akan percaya kepada kenabiannya. Bahkan mereka menuduh Muhammad hanya sebagai tukang sihir, orang yang kemasukan jin, orang gila dan sebagainya. Orang yang hanya ingin mencari pengaruh saja. Karena apa? Karena mereka melihat Muhammad sebagai manusia biologis biasa seperti yang lain. Tidak bisa melihat bahwa di balik itu ada sesuatu yang disebut dengan gaib, ada malakutinya. Ini mereka tidak bisa faham. Nah, maka orang bertakwa harus mampu menangkap itu, bahwa di balik yang kelihatan ini ada yang tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa yang lebih tinggi, di balik fenomena ini ada nomenanya. Di balik yang syahada ini ada gaibnya. Di balik yang mulki ini ada malakutinya. Sehingga siapa yang berhenti pada yang nampak, pada yang nyata, dia tidak akan percaya kepada adanya alam barzah, tidak percaya kepada adanya pada mahsyar, tidak percaya kepadanya surga dan neraka, tidak mungkin mempersiapkan diri ke sana, sehingga kemudian tujuan hidupnya hanya dari dunia, di dunia dan menuju kepada dunia.